nggak ada asma atau komorbid. Memang perlu antioksidan, Dok. Dan kira-kira sesak napas ini kenapa? Terima kasih. Mana, Dokter Rekan? Ya, ada. Halo, Ya. Pak Awe? Ya. Ya, silakan Dok, jelas. Iya, sebenarnya pertanyaannya kalau misalnya pertanyaannya sesaknya karena apa, keluhan sesak tuh maksudnya gimana gitu ya. Cuman kan karena ini bahasa tulisan ya, jadi mungkin saya akan, karena di Indonesia itu kita kalau bilang sesak itu bisa dua arti ya di lapangan. Kalau di buku sih nggak ada orang sesak keluhannya sebenarnya di lambung tuh nggak ada. Cuma kan karena posisi letaknya ada yang di perbatasan ya di diafragma, jadi diinterpretasi kita sebagai orang awam nyesek itu sebenarnya bisa juga dari saluran cerna bagian atas ya, tapi sebenarnya bukan. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan sesak napas ngos-ngosan ya bisa kelainan organ atau juga bukan. Kalau misalnya kelainan organ, misalnya tadi dia mau nanya apakah ya kan sebenarnya mau menampilkan apakah kemungkinan COVID. Kalau COVID biasanya sih ada perjalanan keluhan ya. Biasanya hari pertama bukan sesak ya, tapi mesti jujur juga sih, kadang banyak juga yang pasien COVID nggak jujur, jadi didiemin aja, pas sesak baru ngomong, ada juga begitu. Jadi kesannya sesak di hari pertama, padahal sebenarnya sesak harusnya tidak terjadi di hari pertama. Jadi kalau di COVID biasanya memang ada hari-harinya ya. Misalnya hari pertamanya ada demam, ya ada batuk, ada pilek. Kalau Delta yaitu pilek tuh sangat menonjol ya. Sekarang maka saya pikir kalau orang pilek ada demam, saya pikirnya bukan influenza dulu, saya pikirnya Delta dulu. Ya. Hampir di atas 90% tuh Delta semua tuh. Ya, atau enggak COVID ya, itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya kemarin sempat Dokter Bagus ya menampilkan presentasi bedanya antara influenza sama Delta, sama COVID, sebaiknya dipikirkan COVID dulu semuanya tuh. Baru bukan. Nah kalau misalnya, tapi kayak soalnya saya nggak beneran, saya jujur ini tampilan yang tapi biasanya ada demam ya, ada demam terus influenzanya menonjol gitu ya. Itu bagian Delta sekarang bedanya sama yang originatornya tuh Delta lebih mirip ke flu. Tampilan influenza. Yang koinfeksi juga iya agak susah. Makanya sekarang kalau misalnya ya itu salah satu tips mungkin buat nakes yang lain ya, yang mungkin dalam tanda kutip tidak biasa menangani COVID sehari-hari. Ya artinya bingung dia. Ya itu maksudnya saya harus bilang karena memang ada nakes yang biasa sama nakes yang nggak biasa COVID gitu kan. Saya harus bilang gitu. Ya kalau yang itu dipikirkan dulu itu COVID. Ya seringkali saya tabelin juga yang memperkuat juga ya, misalnya belum ada swab antigennya. Di ronsen tuh udah ada infiltrat itu, udah ada bercak-bercak infeksi di bawah padahal keluhannya influenza. Ya itu banyak sekali. Oke, jadi misalnya tadi mau ditanyakan kalau untuk sesak di hari pertama enggak, tapi ada nggak peralihannya demam, batuk pilek? Yang kedua udah pernah divaksin belum? Ya kan? Maaf yang dokter Regen. Dia udah sembuh dari COVID dok, jadi bulan Juli dia waktu sakit, udah 3 bulan yang lalu. Ya. Tapi sebenarnya maksudnya gini, tapi tadi informasinya udah dapat ya? Ini ibu yang nanya Pak dokter. Iya. Maksudnya informasi tadi udah dapat. Oke, saya ulang lagi satu kalimat. Jadi untuk sesak napas kalau dicurigai oleh COVID itu dia ada peralihannya. Awalnya ada demam, ada batuk pileknya. Ntar pada hari kelima mungkin baru ada keluhan sesak. Jadi nggak mungkin di 2 hari pertama sesak, itu agak tidak mungkin. Itu dulu. Kalau pertanyaannya saya nggak tahu nih. Maksudnya kan saya harus nebak maksud dari ini ya, jawaban. Misalnya bulan Juli udah pernah, pertanyaannya yang kedua, apakah mungkin infeksi lagi? Ya mungkin aja. Tapi perjalanan penyakitnya kurang lebih sama, ada demam dulu, ada batuk pilek, ntar hari kelima paling cepat bisa sesak gitu. Sama.
Ya, tapi memang ada juga laporannya yang sudah pernah vaksin, keluhannya bersin-bersin itu ada tanpa demam. Tapi karena studinya kayaknya dari Amerika, kayaknya dari ini ya, Pfizer dan Moderna ya vaksinnya ya. Kalau di luar itu tidak pernah ditampilkan juga keluhannya seperti apa. Tapi kalau dari pengalaman saya yang dulu pernah nakes-nakes yang pernah dapat Sinovac 2 kali, reinfeksi lagi kembali sama, tampilnya demam, batuk pilek tuh sama, sampai ada yang 3 kali bahkan dalam waktu kurang lebih sebulan 2 bulan berturut-turut. Iya, jadi maksud saya jangan aneh. Cuma kan kalau nakes memang tinggi ya paparannya ya, karena kan dia kerjanya di tempat pusat rujukan COVID. Kalau misalnya bukan, nah harusnya kejadiannya tidak agak jarang sampai kejadiannya sampai sesering itu gitu. Jadi pertanyaan, jadi jawabannya yang tadi saya bilang, kalau kita curiga COVID ya harusnya ada perjalanan penyakit dari awal, demam, batuk pilek, baru ntar ke belakang baru sesak. Oke. Nah terus yang kedua, yang sering-sering ya kasusnya ya. Nah ini sesak itu apa namanya? Kalau misalnya dari jantung, biasanya sesaknya itu dia kalau tidur pakai bantal kepala tinggi, kakinya bengkak, jalan berapa meter aja udah nyesek, akhirnya harus istirahat dulu ya. Wow. Kayak begitu, kakinya bengkak. Nah, kalau mau tidur pakai bantal kepala tinggi, kenapa dia bilang kalau misalnya dia tidurnya flat, kepalanya lurus mendatar, kalau mendatar dia nggak kuat, tapi kalau misalnya kepalanya ditinggiin, bahkan kalau lebih hebat lagi sampai duduk baru seseknya berkurang, itu lebih mirip ke bagian jantung. Ya ini tips yang kedua kalau misalnya kita pikirkan ke jantung. Nah yang ketiga, kalau misalnya dia infeksi paru-paru secara global ya, itu infeksi paru-parunya biasanya ada demam, batuk, dan sesak. Saya ulang lagi contohnya tadi kayak COVID ya, cuman kalau ini secara global bisa virus, bisa bakteri, bisa apapun, biasanya ada 3 gejala ini yang utama, demam, batuk, dan sesak. Oke, terus yang keempat, kalau misalnya dokternya bilang apa namanya nggak ada apa-apa, mungkin saya sih sebenarnya mungkin saya harus bilang juga sama teman sejawat yang lain, sebaiknya kalau memang mau memberitahukan ke pasien lebih sebaiknya kita juga kasih tahu ya asesmen kita paling utama apa sih, misalnya menurut kami ini sesak napasnya lebih ke psikologis, jadi saya dari pemeriksaan fisik tidak mendapatkan apa-apa dan keluhannya lebih ke psikis, sehingga saya tidak memberikan gini misalnya ya. Jadi kan orang kebayang sebenarnya psikis. Tapi kalau cuma bilang nggak ada apa-apa, kurang spesifik ya, ntar dia malah nanya-nanya lagi yang lain. Gitu. Jadi mungkin sebaiknya juga kasih tahu yang kemungkinannya apa aja. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya kita curiga COVID, kalau seminggu sih menurut saya kelamaan ya. Kalau COVID itu di hari kelima aja seperti kayak gambaran kemarin itu kelihatan tuh. Bahkan kalau di Delta lebih cepat lagi ya. Hari kelima bisa kalau di ronsen kelihatan. Gitu sih kalau misalnya mau kalau COVID kelamaan seminggu. Ya, terus habis itu berarti tadi yang saya sebutin penekanan lagi. Mungkin nggak dia kasusnya misalnya psikologis maksudnya gini, bawaannya cemas, ada keluhan apa dulu baru dia cemas, karena cemas napasnya cepat diinterpretasi sebagai sesak misalnya. Begitu contohnya, bisa aja banyak kasus begitu. Atau misalnya sebenarnya dia demam dia nggak berasa demam, tapi dia rasanya napasnya cepat, karena pada saat dia demam, suhu naik, napas kita memang kompensasinya napasnya akan cepat, lebih cepat dari biasanya. Jadi padahal itu ada juga begitu, tapi kan nggak ada data apakah sudah diukur suhunya apa enggak pada saat itu ya. Kalau asma biasanya sih malam ya, napasnya bunyi gitu. Nah ya contohnya gitu sih. Kalau pertanyaannya penyebab sesaknya seperti apa, kalau dari pemeriksaan fisik nggak ada, ya mungkin secara psikologis aja mungkin, tapi kan belum diceritain tadi ya ceritanya. Nah biasanya kalau untuk kasus-kasus psikologis, biasanya mereka butuh konfirmasi. Konfirmasi adalah ya boleh kamu melakukan, dokternya ngomong
nggak apa-apa, ronsen nggak apa-apa, tapi biasanya mereka mintain data penunjang ya, misalnya ronsen. Kalau saya sih sebenarnya banyak juga kasus begitu ya, tapi saya nggak tahu teman sejawat yang lain pernah periksa. Kalau saya sering gitu, ini saya udah yakin 100% nggak ada apa-apa. Kalau bapak atau ibu nanya sama saya perlu ronsen nggak perlu, karena saya udah yakin nggak ada. Yeah. Kalau mau di ronsen boleh, 3 buktiin aja, nggak apa-apa. Kalau minta kan berarti kan atas permintaan ya. Yeah. Biar tenang gitu pasti, karena kadang dari pemeriksaan kita dia bilang enggak, tapi kadang mereka butuh konfirmasi. Yeah. Ya kasih aja ronsen gitu, biar dia nggak ada apa-apa. Itu juga boleh. Yang lain tripsnya paling itu ya. Kalau punya alat saturasi, oksimetri, apakah oksigennya turun? Ya kalau normalnya biasanya 96% atau ke atas, gitu ya. Kalau misalnya untuk sesak napas. Yang lain sesak napas yang lain yang suka agak nipu adalah anemia ya. Kalau misalnya pasiennya kurang darah, misalnya dari riwayat perdarahan, menstruasi kalau perempuan, atau ada perdarahan lain, anemia dia baru sadar napasnya cepat. Ini itu juga bisa. Kakak mungkin laki Pak. Ya. Oh gitu ya. Misalnya gitu bisa juga. Kalau ada perdarahan ya, misalnya BAB-nya suka keluar darah atau apa, itu bisa. Maksudnya nih contoh-contoh kasus yang di lapangan sering terjadi. Kasus-kasusnya seperti apa kayak gitu. Kalau pertanyaannya butuh antioksidan atau enggak, ya semua manusia butuh antioksidan. Pertanyaannya antioksidannya sekarang sedang drop atau enggak. Nah itu yang kita nggak tahu, ya kan? Kalau pertanyaannya tadi penggunaan statin, ya tadi penggunaan statin ya karena kolesterol tinggi. Nah saya mau kasih tahu juga, kemarin saya juga pernah, mungkin ada penekanan lagi. Kolesterol tinggi belum, pertanyaannya gini, kolesterol totalnya tinggi itu ada tiga lab yang perlu dinilai karena dia penjumlahan dari HDL, kolesterol LDL, dan trigliserida itu dibagi 5. Nah, itu penjumlahan 3 itu. Nah, pertanyaannya yang terganggu si HDL, yang terganggu si LDL atau trigliserid, masing-masing obatnya target pengobatannya beda-beda. Kalau misalnya diperiksanya di bagian kapiler, saya sih udah jarang ya menggunakan pemeriksaan itu yang kapiler di ujung jari. Karena menurut saya hasilnya ya agak jauh beda sama yang di plasma vena ya hasilnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah tepat diberikan statin, ya kalau hanya kolesterol total saja yang tinggi ya kurang tepat. Pertanyaannya siapa yang tinggi, harus dibuka lagi trigliseridnya, LDL-nya atau HDL-nya gitu. Kalau LDL-nya tinggi ya cocok statin tadi, misalnya simvastatin. Tapi kalau ternyata trigliserid ya kurang cocok gitu. Jadi kalau mau lebih tepatnya begitu. Kira-kira ada yang ditanya lagi nggak tuh? Mau ada pertanyaan lagi? Malam Pak HW.